muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Amin. Sehat selalu. Amin. Banyak berkat. Amin. Amin. Kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, di ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah di GKI Hope Family Jakarta. Biarlah kita boleh menikmati ibadah sore hari dan dengan disertai dengan perjamuan yang kudus, kita boleh menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus sore hari ini. Saya boleh menyapa dulu yang ada di rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan menerima pujian dari kami anak-anak-Mu sore hari Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan yang sudah hadir pada sore hari Tuhan. Kau berikan kami kesukaan, Kau berikan kami kelegaan yang daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati kesehatan kami, rumah tangga kami yang baik Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku alihkan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik dalam suka. Sekali lagi Yesus, ku cinta Kau. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan Kau, tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik dalam suka. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas yang layak Tuhan. Raja. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Yesus, ku cinta Kau. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kami agungkan Kau. Agungkan Yesus Raja di atas segala
Raja. Sebab Kau yang layak, Sebab Kau layak. Kau yang kami sembah, puji. Kau yang kami tinggikan Allahku. Sebab Kau layak. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu pujian. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau yang layak ku agungkan Yesus. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Amin Yesus. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Segala pujian kami syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan hanya kepada-Mu sore hari ini. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami Kaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Kami yang tinggikan Tuhan. Kami mau tinggikan Kau sore hari Kami ini. agungkan Engkau Kami ya mau agungkan Kau Tuhan. Segala pujian Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Ibu. Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah. Terpujilah Kau Yesus. Kaulah anak Allah yang bersanjung tinggi. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk Tuhan. Kehidupan kami diberikan napas kesehatan Tuhan. Kau telah terus memulihkan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Haleluya. Kau memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami sore ini Tuhan terus Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan terus memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam jaya doa kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih tos kiri kanan. Tuhan Yesus baik dan kita akan sama-sama bangkit diri. Katakan sama-sama, Dia tak akan pernah gagal dalam segala rencananya untuk kita semuanya, yang akan terus mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan sore hari ini. Kita akan tinggikan namanya. Haleluya. Yuk sama-sama katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja, Raja segala raja. Amin. Kekuatanku, Perisaiku. Amin. Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Siapa? Yesusku. Amin. Ada mulia. Haleluya. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah perkasa. Siapa namanya? Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah sertai kehidupan kami. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Haleluya. Kekuatanku,
puji sembah Dia. Yesusku Allah peduli, amin. Yesusku Allah perkasa, haleluya. Yesusku Allah perkasa. Katakan sama-sama, Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, Dia tak akan pernah gagal, amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Yes, kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, haleluya. Yesusku Allah perkasa, amin. Yesusku Allah pemenang. Sekali lagi, Yesus sebab Dia Allah kita, katakan sama-sama, haleluya. Hey, sebab Dia Allah, haleluya. Raja, amin. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, amin. Puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja. Yesus Raja. Sekali lagi, siapa? Yesus Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Tos kiri kanan, Yesus Raja kita. Amin. Amin. Biarlah Tuhan tempat perlindungan kita semuanya. Amin. Amin. Sekalipun kita jatuh, kita akan pernah tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopang kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Tuhan itu, yes, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Amin. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesatan sangat, sama-sama, sekalipun kita jatuh, tapi tak akan pernah tergeletak. Sekalipun kita jatuh, amin. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, amin. Selalu menopang. Anda percaya Bapak Ibu? Tuhan menyertai kita semuanya, haleluya. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Haleluya. Sebagai penolong dalam kesesatan. Yo, sama-sama katakan. Katanya, sekalipun kita, amin, tapi tak akan pernah tergeletak Tuhan. Tergeletak sekalipun kita, amin. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan kami. Setangan Tuhan selalu, sekalipun, haleluya, amin. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, amin. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan. Sekali lagi, dengan penuh percaya diri katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun
Selamat duduk. Dahsyat Tuhan kita, amin. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Ayo. Tos kanan kiri. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dimanapun Amin. kita berada. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Oh Tuhan, pimpin langkah-langkah kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyatnya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik bagi kehidupan kami. Sama-sama katakan. Oh Tuhan, pimpinlah. Terima kasih Yesus. Amin. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan Sekali lagi oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik Allah. Di jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Amin. Ajarku merendahkan diri Menurut firman-Mu. menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam mencari domba yang susah. Itulah kerinduan jiwa. Oh Tuhan, pimpinlah langkah kami. Oh Tuhan, pimpinlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelamu, mencari domba yang susah. Itulah kerinduan jiwa. Menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelamu, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan Mencari domba yang sesat. mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan, Itulah kerinduan jiwaku. itulah kerinduan. Sekali lagi Bapak Ibu. Amin. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Amin. Tuhan kita dahsyat. Yo, haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita sahabat mama begitu lagi. Biarlah di tengah-tengah mungkin kesesakan kita. Tapi biarlah kita hanya berserah. Biarlah Tuhan, biarlah gereja kami dipenuhkan Tuhan. Ladang sudah menguning Tuhan. Biarlah kami siap untuk menuai Tuhan. Ladang-ladang menguning ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Tanda. Yuk Bapak Ibu sama Fitri semuanya. Hujan akhir telah tiba, Tuhan sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuai
Amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Yesus, generasi ini selamatkanlah ya Tuhan. Ini doaku. Selamatlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Tanda telah nyata, hujan air telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu pada bangsa-bangsa. Nyatakan kemuliaan-Nya atas segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan. Saya serahkan hamba-Nya sore hari ini. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini Allah. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. haleluya, 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 Yesus. Selamatkan generasi kami Allah. Selamatkan generasi ini Tuhan. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang setia Allah. Generasi yang selalu menghargai karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami boleh naikkan pada sore hari ini, hanya satu-satunya nama Yesus yang kami agungkan, kami muliakan. Dan biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian umat-umat-Mu. Di
berkatilah kami pada sore hari ini Tuhan. Lewat sebentar kebenaran firman yang akan kami dengarkan bersama. Biarlah firman itu akan menjadikan rema di dalam hidup kami. Tertanam kuat, berakar kuat, bertumbuh bahkan berbuah Allah. Karena kami percaya kami hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi melalui kebenaran firman Allah. Biarlah itu menjadi makanan rohani buat kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Segala kuasa yang bukannya datangnya dari Tuhan, yang coba-coba mengambil alih kebenaran firman ini, kami sepakat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat sore jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, tidak terasa sudah masuki di bulan April. Mungkin sebentar lagi ada teman-teman yang mau pulang kampung atau mudik atau mau keluar negeri. Tolong saya diajak. Nggak ya, bercanda. Ya, puji nama Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi di tempat ini di hari Minggu, di minggu yang pertama. Sekali lagi karena Tuhan Yesus baik ya. Puji nama Tuhan. Kalau saya bersyukur kepada Tuhan lewat Bapak Gembala boleh kembali dipercayakan membawa kebenaran firman pada sore hari ini. Biarlah firman yang kita boleh dengarkan bersama pada sore hari ini buat kita semua, buat saya, buat saudara. Biarlah kita sama-sama imannya semakin dibentuk, semakin dikuatkan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan sahabat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saya juga menyapa kalian. Biarlah kalian semua juga tetap dalam kebaikan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya membawa tema dengan judul menjadi teladan ya. Ngomongin soal teladan, susah apa gampang? Susah ya, nulisnya sih gampang. Teladan. Tapi kalau kita terapkan, kadangkala jujur susah. Tetapi sesusah apapun, sesulit apapun, ini firman Tuhan. Kita harus melakukan, menjadi pribadi-pribadi yang meneladani ya. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang mungkin kita nggak asing lagi. Mungkin kalau yang kita rajin ikut sekolah minggu, kita udah tahu ya cerita tentang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan suka dari seorang yang bernama Daniel. Tapi sebelum kita memasuki lebih jauh kebenaran firman Tuhan, izinkan saya ada 1 menit kalau nggak salah ya. Kita mau saksikan dulu video inspirasi buat saya dan saudara. Pernahkah kamu merasa sudah begitu lama mengikuti Yesus, percaya akan firman-Nya, tidak pernah absen pergi ke gereja, melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak melihat pertumbuhan pribadi dalam banyak hal, dalam iman, sikap, karakter. Bahkan, orang-orang tidak bisa menemukan perbedaan pada dirimu setelah mengikuti Yesus. Mungkin kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hidup saya sejalan dengan iman saya? Apakah saya menghidupi ajaran yang saya percayai? Jadilah pelaku firman dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sana, kamu dapat bertumbuh, sehingga orang tidak memandang dirimu rendah atau menjadi tersandung karena adanya perbedaan antara ajaranmu dan hidupmu yang sebenarnya. Hingga akhirnya mereka dapat melihat Yesus di dalammu. Berusahalah dan bertekunlah untuk menghidupi firman Tuhan, supaya orang dapat melihat kemajuanmu
kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan mereka yang mendengarkanmu. Maukah kamu menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan? Puji Tuhan. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah kita mau menjadi teladan untuk Tuhan? Jangan sampai kita rajin ke gereja, melayani Tuhan, dengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ternyata kita nggak bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Apa yang salah? Hidup kita sendiri. Koreksi diri kita sendiri. Apakah mungkin selama saya ada di rumah Tuhan, ada sikap, karakter, perkataan, bahkan perbuatan saya yang ternyata saya tidak mengalami pertumbuhan. Tapi kalau saya dan saudara bisa duduk bersama di tempat ini, kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin ya, puji nama Tuhan. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar kali dan dalam, izinkanlah saya mengambil tokoh Daniel ini dari Daniel 6 ayat 1 sampai ke 22, tapi kita nggak usah baca semua ya. Secara singkat, saya suka dari tokoh Daniel ini. Kenapa? Karena Daniel ini terkenal dengan konsistensinya. Konsistensinya terhadap apa? Terhadap ketaatannya kepada Tuhan. Daniel taat kepada Tuhan tidak terlepas dari situasi dan keadaan apapun. Dia tetap menjadi pribadi yang konsisten. Amin. Yuk kita sama-sama mau katakan, saya mau menjadi orang yang konsisten. Amin ya. Daniel ini begitu konsisten kepada Tuhan dalam hal ketaatan. Apa sih ketaatannya? Ketaatan Daniel adalah dia selalu mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, bahkan dia menjauhi setiap larangan Tuhan, dan yang penting ini, melakukan yang Tuhan perintahkan dengan setia. Makanya gak heran Daniel begitu dipakai, diurapi Tuhan. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi. Ya, dia dari suku Israel. Dia ada pada waktu itu di masa pemerintahan Raja Yoyakim di suku Israel Utara atau suku bangsa Yehuda. Tetapi karena suku bangsa Yehuda ini tidak dengar-dengaran kepada Allah, sehingga dia memberontak kepada Tuhan. Akhirnya suku bangsa Yehuda ini masuk ke dalam pembuangan yang ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babelonia. Ya, tapi kita percaya walaupun Daniel bersama ketiga teman-temannya ada di dalam masa pembuangan atau tawanan di Babelonia, tetapi dia tetap menjadi pribadi yang memegang teguh akan perintah Tuhan. Walaupun dia hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah sekalipun, Daniel tetap menjadi pribadi yang konsisten. Amin. Kita mau pelajari apa yang harus saya dan saudara pelajari untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keteladanan. Yang pertama, kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat di dalam Daniel ke-6. Dikatakan, kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan dari para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, firman Tuhan dengan jelas mencatat, walaupun Daniel ada di tengah-tengah orang buangan atau tawanan, tetapi dicatat dengan jelas
Daniel memiliki roh yang luar biasa. Saya percaya ini karena Tuhan menyertai dia. Walaupun dia mungkin ada di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya, sekalipun dalam tawanan, sekalipun dalam pembuangan, Tuhan tetap bisa memakai setiap anak-anaknya untuk diangkat menjadi wakilnya Tuhan. Kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, kalau Tuhan yang mempromosikan saya dan saudara untuk diangkat Tuhan, tidak ada satu pintu pun, tidak ada satu celah pun yang dapat menutupnya. Dari poin ini kita belajar, kenapa Daniel bisa diangkat menjadi pejabat di tengah-tengah suku orang Babilonia, karena dia punya roh yang luar biasa. Tapi poin yang pertama yang saya ingin seberangkan buat Bapak Ibu Saudara semua, Daniel adalah orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Perkataan, pikiran, ucapan harus selaras. Jangan hari ini kita ngomong A sama orang A, tapi kita bisa nanti ngomongnya lain di belakang B. Tuhan gak mau seperti itu. Tapi kita katakan A, kita juga harus tetap A. Kalau kita katakan B, kita harus tetap katakan B. Artinya apa? Orang akan melihat dari ucapan kita. Apalagi mungkin maaf, kalau Bapak Ibu yang sedang punya usaha atau bisnis, orang itu akan percaya kalau dia berkatanya jujur, ada integritas, tidak tipu-tipu. Misalkan contoh lah, dia jualan mobil misalnya Avanza lah, dengan udah perjanjian harganya segini. Ternyata pas datang ke rumahnya yang dikasih bukan Avanza, beca, odong-odong beca. Kesel nggak pembelinya? Saya percaya kesel. Orang yang diminta Avanza kok yang datang odong-odong beca. Nah, taunya pas dicari lagi orangnya sudah kabur bawa uangnya. Artinya apa? Orang ini tidak dapat dipercaya, tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakannya. Ya, sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan beri buat saya dan saudara, kita harus jaga itu dengan baik. Karena sekali lagi, siapapun kita, orang akan mengenal kita kalau kita berbuat yang baik. Tapi sekali kita berbuat yang tidak baik, nama kita, citra kita akan buruk. Walaupun mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sekali kita melakukan hal buruk, kadangkala manusia yang diingat bukan kebaikannya, tapi keburukannya. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama nih hari ini. Kalau mungkin ada di antara kita hari-hari ini yang kita belum bisa dapat dipercaya, kita koreksi diri. Kenapa ya ibu itu kok gak mau cerita sama saya ya? Kenapa ya bapak itu kok gak mau berteman sama saya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita tanya dulu hati kita. Ya, sekecil apapun yang Tuhan kasih kepercayaan, kita mau belajar bertanggung jawab untuk setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Saya percaya Daniel pun dikasih jabatan yang baik sama Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Karena saya percaya dia kerjanya benar, dia kerjanya cakap, dia orangnya jujur, dia orangnya bertanggung jawab, sehingga raja pun menyukai kehidupan Daniel. Begitu juga dengan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, entah kita di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal, di tempat pekerjaan, di saudara, di kerabat, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya. Karena ini modal utama dan terutama. Jadi orang senang kalau kita punya rasa bertanggung jawab. Ya.
Puji nama Tuhan, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai ke-6, Daniel adalah orang yang setia. Kalau yang pertama dikatakan Daniel dapat dipercaya, yang kedua ternyata Daniel adalah orang yang setia. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ya, yang kedua yang kita mau pelajari dari kehidupan seorang Daniel, kalau yang pertama dia dikatakan orang yang dapat dipercaya karena dia punya roh yang luar biasa. Di poin yang kedua, Daniel ternyata adalah orang yang setia. Ini yang harus kita pelajari. Kita mau jadi orang yang tetap setia. Walaupun kadang jujur, Tuhan kok doa saya belum dijawab ya. Udah 10 tahun nih Tuhan saya berdoa, bergumul, berjuang. Tapi kok hidupnya kayaknya begini lagi. Susah lagi. Menangis lagi. Walaupun kita harus melewati lembah air mata, tetapi firman Tuhan berkata kita harus menjadi orang yang setia. Setia itu apa? Terus menerus kita kerjakan. Terus menerus kita lakukan. Ada atau tidaknya pergumulan saya dan saudara belum dijawab Tuhan, tapi kita mau tetap jadi orang yang setia. Amin. Yuk kita ngomong sama-sama. Saya mau menjadi orang yang setia. Ya, puji Tuhan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada sepasang suami istri. Ini kejadiannya di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Suami istri ini sudah lama menikah dan dia tidak dikaruniai keturunan. Satu-satunya yang menjadi penghiburan, yang menjadi sukacitanya, dia punya seekor anjing. Ya, anjing ini selalu nurut apa yang dikatakan majikan, apa nyonyanya atau tuannya, dia selalu ikut. Suatu ketika nyonyanya ini mau pergi ke gereja. Nah, anjingnya pun ikut ke gereja. Dan sampai di gereja, puji Tuhannya, pendeta di gerejanya tidak keberatan seekor anjing masuk ke dalam rumah Tuhan. Anjing ini duduk percis di sebelahnya seperti payusak, ini sebelahnya anjing. Jadi selama nyonyanya ini ibadah, anjingnya juga duduk di situ mengikuti ibadah, walaupun dia kagak ngerti lah istilahnya tuh ibadah apa, pokoknya dia tetap setia menunggui nyonyanya itu sampai selesai ibadah. Setiap minggu terus, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata majikannya ini punya pergumulan, punya permohonan kepada Tuhan. Dia selalu datang dan pulang selalu terakhir, dan dia selalu bilang begini sama Tuhan. Tuhan, setiap hari Minggu yang temenin saya anjing, ini teh binatang Tuhan. Saya mau sekali-sekali yang nemenin saya itu suami saya. Tapi suami saya tuh susah sekali kalau diajak ke gereja. Alasannya 1000 macam alasan. Entar inilah, entar itulah. Pokoknya tidak mau suaminya. Ditambah lagi suami ini punya habitat yang tidak baik. Suka judi, suka mabok-mabokan. Intinya suami ibu ini tidak percaya sama Tuhan. Waktu terus berjalan, waktu terus berlalu. Anjing ini dengan setia terus mengantar majikan perempuan ini ke rumah Tuhan. Sampai suatu titik ibu ini sakit parah, terkena kanker.
Akhirnya singkat cerita, ibu ini doanya belum dijawab sama Tuhan. Sampai detik itu juga, hari itu juga, suaminya belum pernah datang ke rumah Tuhan. Selalu yang menemani dia hanya anjingnya saja. Akhirnya ibu ini pun menghembuskan napas terakhir, alias dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Setelah ibu ini meninggal, dipikir tuannya anjing ini gak akan keluyuran di hari Minggu. Karena sesungguhnya tuannya juga gak tahu si anjing tuh hari Minggu ngapain, kemana, gak pernah tahu. Akhirnya karena tuannya ini penasaran, kemana ya anjing saya? Kok setiap hari Minggu pasti pergi? Diikutinlah sama tuannya ini. Anjing itu pergi. Dia kaget minta ampun. Karena ternyata anjing ini tetap tidak berubah setianya. Dia datang ke gereja, duduk di tempat yang sama majikannya itu duduk. Karena dia saking penasarannya si tuannya itu, akhirnya dia pun ikut duduk. Dan itu adalah momen pertama di dalam hidup tuannya. Dia datang beribadah ke rumah Tuhan. Dia ikuti dari awal ibadah, dari pujian, penyembahan, firman sampai selesai. Akhirnya dia merasakan ada sesuatu yang berbeda yang masuk di dalam hatinya. Dan sejak saat itu juga dan hari itu juga menjadi momentum untuk si tuannya ini berbalik dari yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dia memutuskan untuk dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berpikir, masa anjing saja yang seekor hewan begitu antusias datang ke rumah Tuhan. Saya ini manusia ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Kenapa saya tidak bisa datang beribadah untuk ketemu Tuhan? Dari cerita ini kita sebuah kesimpulan. Pergumulan ibu ini memang tidak dijawab pada waktu dia sehat. Betul ya? Tapi setelah dia pergi pulang ke rumah Bapa, pergumulan dia untuk suaminya ke rumah Tuhan, hari itu dijawab Tuhan. Walaupun dia yang menjadi pengorbanan dirinya, tapi pesannya adalah doa yang dia panjatkan kepada Tuhan dengan tekun dan setia membuahkan hasil yang baik. Kata kuncinya setia. Kalaupun mungkin hari ini saya dan saudara belum melihat hasilnya dari apa yang kita sedang perjuangkan, dari apa yang sedang kita gumuli, dari apa yang sedang kita doakan kepada Tuhan, tetapi percayalah Tuhan pasti akan menjawabnya sesuai waktunya Tuhan. Yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini adalah tetap jadi orang yang setia kepada Tuhan. Setia tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi apapun. Jadilah orang-orang yang setia, selalu bersandar berharap kepada Tuhan. Sekalipun situasi buruk sedang menimpa saya dan saudara. Memang itu sulit, saya akui. Sulit. Apalagi kalau keadaan kita sakit ya. Untuk kita datang menyembah Tuhan aja kita perlu ekstra kekuatan. Apalagi mungkin kita terpuruknya dalam hal-hal yang lain. Entah itu dalam hal keuangan, entah itu dalam hubungan suami istri, entah itu dalam hubungan orang tua dengan anak, ataupun hubungan pekerjaan, ataupun hubungan bisnis. Mungkin sulit. Tetapi saya mau himbau Bapak Ibu Saudara sekalian, sesulit apapun, tetap jadilah
orang-orang yang setia. Karena Tuhan suka dan memperhatikan orang yang melakukan dengan setia. Amin. Ya, ini keteladanan yang kedua. Orang yang dapat dipercaya dan orang yang setia. Yang ketiga, jadilah seperti Daniel, berani untuk tetap setia. Bahkan ketika menghadapi tantangan dan kesulitan, ya. Ini kata kuncinya. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan tetap memperhatikan saya dan saudara. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga, Daniel mengenal dan mengasihi Allah. Kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, di ayat yang ketiga ini Daniel mengenal dan mengasihi Allah. Kita lihat ada orang-orang di sekitar kerajaan Babilonia ini yang tidak suka atas kehidupan Daniel. Kenapa dia tidak suka? Karena mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel dengan sebagai macam cara, dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam alasan. Tetapi tidak ada satupun dijumpai mereka atas kesalahan Daniel yang dilakukan. Makanya mereka pusing. Mereka bingung, mereka akhirnya cari siasat, cari cara. Gimana ya supaya Daniel ini dibenci sama raja? Gimana ya supaya Daniel ini dilengsarkan dari jabatannya sebagai menteri? Kalau mungkin hari ini sekarang sebagai menteri, kalau pada waktu itu dia perdana menteri, ya. Gimana nih caranya? Karena saya tidak menjumpai satupun kesalahan ada di dalam hidupnya Daniel. Berarti kan memang dia orang yang luar biasa. Orang yang punya roh yang luar biasa. Karena hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Satu-satunya alasan yang bisa dipakai oleh rekan-rekannya untuk menjatuhkan Daniel, ketaatannya, ketakwaannya, keimanannya Daniel kepada Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Sehari berapa kali Bapak Ibu Daniel berdoa? 3 kali, kayak kita aja ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi jujur, kadangkala kita sulit untuk melakukan yang sepertinya simple, sederhana, tapi sulit loh Bapak Ibu. Daniel dibilangnya ini berlutut berdoa. Lutut berdoa, naik memuji Tuhan, menyembah, angkat tangan. Pasti itu memerlukan waktu, energi. Gak gampang. Mungkin kalau kita cuma baca gampang, tapi untuk melakukannya sulit. Ya puji Tuhan Bapak Pendeta, kalau saya udah hari ini udah absen sama Tuhan 5 menit. Biasanya mah kagak sempet. Kalau pagi-pagi udah langsung pergi kerja, nganter anak sekolah, masak, rempong. Ini disuruh doa 3 kali, 5 menit aja udah bagus Bapak Pendeta. Daripada saya kagak berdoa. Jujur ya, kadang-kala kita seperti itu. Tapi Daniel seperti saya bilang, dia tetap menjadi pribadi yang konsisten. Sekalipun ada surat larangan nih, akhirnya kan mereka ujuk-ujuk lah datang kepada raja. Raja, kita harus bikin surat sayembara pengumuman selama 30 hari ke depan. Tidak boleh ada yang menyembah kepada dewanya, kepada Tuhannya, kepada Allahnya selain
kepada tuanku Raja Darius. Akhirnya karena memang Raja Darius mungkin nggak tahu nih rekan-rekannya si Daniel ini punya siasat yang jahat. Oke, kalau begitu setuju. Distempel, cap materai, jelas. Ini pengumuman resmi dari kerajaan Media Persia. Ketika raja sudah cap materai, apa yang raja sudah omongin sudah dikatakan nggak boleh dibatalkan. Karena berarti rajanya main-main, nggak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dapat dipercaya. Tapi karena rajanya mau apa yang sudah dia katakan harus dia kerjakan, sedihlah hatinya raja. Kenapa hatinya raja sedih? Karena dia soulmate sebenarnya, bersahabat baik sama Daniel. Karena memang raja senang dengan kehidupan Daniel, dengan karakter Daniel, dengan pekerjaan Daniel. Satu pun gak ada cacat celah. Dia orang yang jujur, orang yang baik, yang punya integritas. Tapi ketika raja tahu Daniel melakukan doa kepada Tuhannya sehari 3 kali, sedihlah hatinya raja. Di sini saya mau katakan, kenapa Daniel begitu konsisten dalam jam doanya kepada Tuhan? Karena Daniel mengenal siapa Allah yang dia sembah. Amin. Kalau kita mengenali Allah kita dengan baik dan benar, ketika saya dan saudara datang menghadap hadirat Tuhan tanpa ada paksaan, tapi yang ada kerelaan hati untuk kita datang membangun mezbah doa setiap hari kepada Tuhan secara konsisten. Kenapa? Karena segala perbuatan baik Allah saya sudah rasakan. Segala janji-janji Allah sudah saya nikmati. Segala perlindungan Allah, segala pemeliharaan Allah, segala kecukupan Allah sudah saya nikmati. Kalau kita menyadari itu dengan baik, tanpa disuruh, tanpa terbeban berat, tanpa dipaksa, kita akan menjadi pribadi yang dengan sendirinya mengalir. Karena kita mengasihi Tuhan dengan baik. Karena kita mengenali Allah kita dengan baik. Bukan kata orang, saya menjadi percaya Yesus. Tapi saya percaya Yesus karena saya mengalami Yesus di dalam hidup saya. Amin. Kenalilah Tuhanmu. Gimana caranya kita mengenali Tuhan dengan baik? Satu-satunya cara, kita memang harus bangun mezbah doa lewat pujian penyembahan kita, lewat firman yang kita baca, lewat mungkin komsel yang kita ikuti, persekutuan bersama orang-orang rohani yang akhirnya menumbuhkan iman kita semakin naik di hadapan Tuhan. Itu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Saya yakin enggak ada di sini yang ujuk-ujuk berubah jadi orang baik. Enggak. Kita harus mengalami yang namanya proses. Saya dulu juga bukan orang yang suka berdoa. Bukan orang yang suka menyembah Tuhan. Nyanyi aja saya dibilang temen pales, udah lu kagak usah nyanyi, malu-maluin. Kalau mau nyembah sukanya tutup mulut, karena apa? Pales suaranya. Tapi seiring waktu berjalan, saya berusaha menggali diri saya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, walaupun saya nggak jadi penyanyi, setidak-tidaknya suara saya nggak pales. Artinya apa? Ada pujian penyembahan yang terus kita harus bangun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, amin. Itu yang ketiga. Selanjutnya, nah ini tokonya ya, Daniel tetap berdoa dengan konsistennya sehari 3 kali ya. Lanjut, yang keempat, yang terakhir. Di ayat yang ke-20 sampai 22. Ada respon yang pertama kali jika ada orang yang menyakiti kita. Banyak dari kita akan dendam,
Benar, betul ya kadangkala. Tapi Daniel tidak seperti itu. Dia penuh kasih dan mengampuni. Keteladanan yang keempat yang mesti saya dan saudara miliki. Kalau yang ketiga Daniel mengenal dan mengasihi Allah. Yang keempat, Daniel itu pribadi yang penuh kasih, ya. Orang yang penuh kasih adalah orang yang tidak dendam. Orang yang gak tawar hati, yang gak gampang kecewa, walaupun beribu-ribu kali sering dikecewakan, beribu-ribu kali mungkin sering dilukai. Tapi kita mau jadi seperti Daniel. Walaupun mungkin teman-temannya sudah merekayasa yang jahat, sehingga Daniel kedapatan berdoa kepada Tuhannya, akhirnya dimasukkan ke dalam goa singa. Bisa saja Daniel ketika lepas dari goa singa itu dia benci kepada Raja Darius atau kepada rekan-rekannya. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi yang saya bilang, ketaatan Daniel sama Tuhan. Sekalipun Allah yang saya sembah di dalam Yesus tidak membuat saya hidup di dalam goa singa ini, saya tetap akan menyembah kepada Allah yang hidup. Dan saya tidak akan pernah komplain, tidak akan marah sama Raja Darius, sama teman-teman saya karena mereka menjebloskan saya ke dalam gua singa. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat Daniel, ya. Karena Daniel adalah orang yang penuh kasih. Dan di ayat selanjutnya dibilang apa? Dan ketika ia sampai dekat goa itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Digaris bawahi kata, ya raja, kekalah hidupmu. Artinya apa? Artinya Daniel ini tetap memuji Raja Darius. Dia tidak memaki, dia tidak mencaci, dia tidak marah. Karena dia tahu yang beserta dengan dia sampai dia selamat dari goa singa itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan, makanya Daniel juga punya empati dan simpati. Dia tidak balas dendam, dia tidak marah, dia tidak kecewa. Makanya dia ucapkan, kekalah Raja Tuanku. Ya, kita mau belajar jadi orang yang selalu punya kasih. Karena sekali lagi, kasih itu dasar pondasi kekristenan saya dan saudara. Ketika kita disakiti berulang-ulang oleh orang terdekat sekalipun, apakah kita bisa menjadi teladan yang baik lewat kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita sebaliknya, kita sama dengan orang dunia ini, ketika disakiti, dikecewakan, dilukai, kita membalasnya berlipat kali ganda. Ya, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap punya sikap kasih. Karena itu yang membedakan saya dan saudara dengan orang dunia ini. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini adalah untuk dapat sikap hidup kita menjadi teladan bagi orang lain, diperlukan sifat yang dapat dipercaya, setia, mengenal dan mengasihi Allah, dan penuh kasih. Puji nama Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kebenaran ini akan ada tertanam kuat di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi garam, menjadi terang, bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita responi firman Tuhan dengan bangkit berdiri bersama-sama.
Sambil juga nanti disiapkan hati kita untuk kita juga sebentar akan menerima perjamuan kudus hari ini. Kita angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku mau berkorban bagi saya dan saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur, Amin. Haleluya. bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Bersyukur, amin. bersyukur, Ya Yesus, bersyukur karena kasih setia-Mu. ku sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita akan terima perjamuan kudus hari ini. Biarlah kita belajar hari ini dengan firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, bahkan dipercayai mungkin juga oleh sesama. Jadi juga pribadi-pribadi yang belajar terus setia, sesulit apapun keadaan yang kita temui, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan, setialah. Mungkin kepada perkara-perkara yang kecil, setialah agar Tuhan kasih kita perkara-perkara yang besar. Tuhan juga ajarkan kepada kita hari ini, belajar kenal Tuhan, sehingga kalau engkau kenal Bapamu yang di surga, engkau bisa sungguh-sungguh dekat dengan Dia. Engkau hidupmu gak perlu dengan kekhawatiran, hidupmu pun gak penuh dengan kekecewaan, hidupmu gak penuh dengan kebingungan, keraguan, karena hidupmu penuh dengan kepastian, karena engkau kenal Yesus yang kau sembah. Belajar untuk mengasihi orang lain, belajar mengasihi orang lain. Kalau Tuhan izinkan kau alami persoalan, Tuhan izinkan alami keadaan yang gak begitu baik, gak begitu ideal dalam keluargamu, firman Tuhan hari ini berkata, ampuni, belajar ampuni. Jangan pernah disimpan kekecewaanmu, jangan pernah disimpan hal yang pahit, kata Tuhan. Bersyukur, aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara, begitu besar kasihnya buat kita, begitu sempurnanya kasihnya buat kita, Dia rela berkorban buat saya dan saudara. Belajar juga untuk mengampuni orang lain. Doakan orang lain yang menyakiti hati kita, yang membuat mungkin hidup kita jadi tidak baik. Tapi percayalah, kita punya Tuhan Yesus yang selalu melakukan yang baik dalam setiap hidup kita. Sekali lagi saudara, kasih Tuhan sebelum kita akan terima perjamuan kudus, sehingga agar roti dan cawan yang akan kita makan dan minum menjadi berkat yang luar biasa buat kita, kekuatan yang luar biasa yang bisa kita terima hari ini, mujizat yang luar biasa yang bisa kita terima hari ini. Biarlah kita buka hati kepada Tuhan Yesus, akui segala kelemahan kita, akui segala apa yang menjadi kekurangan kita. Tidak perlu membandingkan orang lain, tapi cukup aja kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus,
Yesus, biarlah kami juga berkenan seperti Daniel, menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya terus diangkat oleh Tuhan, menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya diberkati secara materi, tapi hidup Daniel diberkati secara rohani, melimpah-limpah berkat-berkat rohani dari surga atas hidupnya. Kami rindu itu terjadi ya Bapa, di dalam hidup kami secara pribadi, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat cucu-cucu kami. Kami jadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi itu, jadi keluarga yang sungguh-sungguh mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati perjamuan kudus hari ini Tuhan. Berkati kami yang melayani, hamba-Mu yang melayani juga. Engkau kuduskan dan berkati kami Bapa, sehingga setiap perjamuan yang dibagikan, kami akan menerimanya dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba sekali lagi berdoa di dalam nama Yesus. Diberkatilah perjamuan kudus hari ini Bapa. Roti dan anggur, kami akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Jadi sesuatu yang ajaib hari ini Bapa. Bahkan buat kami yang di rumah yang ingin terlibat mengikuti perjamuan kudus ini, saudara bisa mempersiapkan apapun yang menjadi apa yang ada di rumah-rumah saudara. Roti yang saudara ganti dengan biskuit, atau minuman yang saudara bisa ganti dengan minuman yang lain, saudara bisa pakai. Dan kita akan berdoa dan percaya Tuhan akan memberkati, dan kita bisa melakukan perjamuan kudus hari ini dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan menerima perjamuan kudus hari ini. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi, kasih Allah itu sungguh telah terbukti. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur anak kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukur, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kalau semua saudara sudah mendapatkan perjamuan hari ini, bersyukur yang di rumah boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, ku sembah, oh sembah, haleluya. Dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Kali lagi angkat roti yang tangan kanan kita, bersyukur, ucap syukur buat Tuhan. Dia sungguh baik dalam hidup kita, sangat baik. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa. Kami sembah nama-Mu Yesus. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sambil kita mengangkat roti yang ada tangan kanan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, baik yang ada di tempat ibu pun ada di rumah, peganglah roti yang di tangan kanan kita. Kita percaya inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah buat kita, yang disakiti buat kita, rela buat saya dan saudara. Oleh tubuhnya kita alami kebangkitan, oleh tubuhnya kita alami kemenangan, oleh tubuhnya kita alami sesuatu yang di luar apa yang kita doakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan roti ini yang ada tangan kanan kami, dan kami percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tubuhmu menyatu dalam setiap hidup kami sebagai orang percaya. Dan kami akan makan bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan angkatlah cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita akan minum cawan ini, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, baiknya ada tempat ini maupun di rumah, peganglah cawan tangan kanan kita. Percayalah, darah Kristus tercurah bagi saya dan saudara. Darahnya menyembuhkan sakit penyakit kita. Darahnya menghapus setiap dosa kita. Darahnya menghapus setiap pelanggaran kita. Darahnya menyucikan hati kita, membuat hidup kita jadi baru. Percayalah, waktu kita minum darah cawan yang kanan-kanan kita, menjadi kekuatan yang luar biasa yang kita akan alami dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan minum sama-sama cawan yang tangan kanan kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Mari ucap syukur buat Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Tak terbalas kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang dipercaya. Hingga dimanapun kami berada, kami jadi teladan Tuhan. Di rumah kami, di rumah tangga kami, di setiap keluarga-keluarga kami, di setiap orang-orang yang kami jumpai, kami jadi orang-orang yang sungguh dipercaya, jadi orang-orang yang jadi berkat, jadi teladan yang kuat. Ajar kami setia Tuhan. Kalaupun Tuhan percayakan kami hal-hal yang kecil hari-hari, ajar kami itu setia mengerjakannya dengan rasa takut kepada Tuhan. Kalaupun ada berkat yang Tuhan percayakan buat kami hari-hari ini, ajar kami juga setia mengelolanya dengan baik, dengan rasa takut kepada Tuhan. Jangan izinkan kami dalam keputusan-keputusan yang salah hanya karena kami ingin memuaskan keinginan kami sendiri, tanpa kami mengingat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Ajar kami setia Tuhan, setia melakukan firman-Mu, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bahkan bahwa kami semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, mengenal kasih-Mu yang begitu besar, mengenal begitu luar biasanya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat perjamuan hari ini. Kami bersyukur kami punya kesempatan hari ini, di awal bulan ini Tuhan, untuk kami kembali menikmati perjamuan bersama dengan Yesus. Kembali kami terus diingatkan betapa banyaknya kebaikan Tuhan, betapa banyaknya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah ada habis-habisnya Engkau selalu ada beserta kami. Dimanapun kami ada, kemanapun kami melangkah, di situ ada Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Kita serahkan. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala yang telah memimpin kita di ibadah di perjamuan kudus sore hari ini, dan juga atas firman-Nya Ibu Meli, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih. Pengumuman di HRBO kita tidak ada ibadah doa karena kita menghormati rekan-rekan kita yang akan berlebaran ya. Puji nama Tuhan, dan kita akan berkembali lagi di hari Minggu jam 4 sore untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Itu aja. Dan kita akan memberi yang terbaik buat sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang menyenangkan hati-Mu saja. Biar anak-anak-Mu dengan penuh sukacita Tuhan lawati kehidupan kami semuanya Allah. Dan tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik. Tangan-tangannya akan memberi maupun belum, Tuhan akan memberkati kami semuanya Allah. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku dan persembahan di jalan kami. Haleluya, amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan berdiri. Katakan sekali lagi, oh Tuhan pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita akan disertai oleh Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Ku tak berani Terima jalan kasih Tuhan. sendiri. Memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu Allah. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Haleluya, katakan-Mu. Seturut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Mencari domba yang sesat. Mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Hey, haleluya. Sama-sama katakan hari baru, harapan baru. Tos kiri kanan sekali lagi. Hari baru, harapan baru. Kita akan pulang bersama-sama. Biarlah Tuhan menyertai kita semuanya dimanapun dalam pekerjaan kami. Tuhan sertai Allah. Kau memberkati kehidupan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Biarlah dalam penyertaan kami. Tuhan saja Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak terima pujian dari kami Allah. Itulah kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah. Amin, amin, haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak
Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hadir memberkati ibadah kami hari ini Bapa. Bahkan memberkati juga mereka yang ada di rumah pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan keluar kota untuk mengisi liburan lebaran ini. Tuhan, Engkau tetap menjaga hidup mereka. Sertai langkah mereka dimanapun mereka berada. Ketika mereka berkumpul dengan keluarga besar mereka, atau mereka melakukan perjalanan keluar kota, atau di antara kami juga ya Bapa. Kalau sepanjang minggu ke depan ini di antara kami akan melakukan perjalanan keluar kota, berpergian kemanapun Tuhan Yesus, silaturahmi kemanapun dengan keluarga-keluarga yang ada, Tuhan sertai kami, lindungi kami, jagai kami Bapa. Beri tetap sukacita-Mu sehingga kami ketika kami berjalan, Tuhan selalu ada berserta kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi Bapa setiap usaha, pekerjaan jemaat-Mu, anak-anak kami dalam bersekolah. Bahkan mungkin ada yang kami sedang ingin kerjakan, lakukan, yang sedang direncanakan oleh jemaat-Mu. Lamaran yang mungkin diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau mereka diberkati oleh Engkau Yesus, ingatkan mereka untuk mereka datang kepadamu Yesus, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami yang jemaat-Mu, kami semua yang hadir hari ini, Engkau yang sudah tolong hidup kami sepanjang minggu ini. Bahkan Engkau sudah beri kami kekuatan yang luar biasa. Kalau kami sakit, Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau sudah pulihkan kami ya Bapa. Kami percaya kami akan tetap setia melayani Engkau Tuhan. Apapun keterbatasan kami tetap berharap kepada Engkau Yesus. Kami percaya suatu saat Tuhan kami akan terus lihat betapa luar biasanya rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang sia-sia. Tuhan punya rencana yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Engkau yang selalu buat kami semakin naik dan naik. Bukan hanya secara materi Tuhan, secara rohani hidup kami semakin naik dan semakin naik mengikut Tuhan. Lagi berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan umat-Mu. Engkau kuduskan setiap rupiah yang ada Bapa. Sehingga biarlah setiap keuangan uang yang masuk ke dalam rumah Tuhan menjadi berkat buat Tuhan. Dikelola dengan baik, dengan sehat, dengan jujur, dengan takut kepada Tuhan. Sehingga setiap nilai apapun menjadi sesuatu yang menilai di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami rindu, kami sepakat, kami akan punya tempat yang lebih baik dari hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami akan mengembangkan pelayanan ini bersama dengan Tuhan. Bahkan kami Tuhan percayakan kami di tahun ini membukakan ibadah yang berikutnya lagi. Biarlah semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Bapa. Beri kami kebijaksanaan-Mu Tuhan. Beri kami keputusan yang tepat. Jika apa yang menjadi keputusan yang kami lakukan semua datang dari Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini. Baik pemimpin pujian Tuhan, singer, pemain musik yang melayani sebagai multimedia, penerima tamu, bahkan Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati mereka Bapa. Balas segala apa yang mereka lakukan di sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang ibadah ini. Bahkan setiap kami yang hadir hari ini dengan kesetiaan kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kali kami serahkan bangsa kami, negeri kami dalam nama Yesus. Bahkan pemerintahan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang juga libur lebaran hari ini semuanya tetap dalam keadaan yang baik. Jika memang Tuhan hindari tidak ada terlalu banyak kecelakaan yang terjadi, biarlah semua bisa menikmati masa lebaran ini dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kami serahkan semua ini, doa ini hanya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang punya kehendak di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tutup ibadah, sekali lagi kami teringat buat anak mantunya Oma Nopi. Tuhan beri tetap sukacita, beri tetap penghiburan. Rencana Tuhan pasti ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka Bapa. Kami tetap percaya Tuhan akan hadirkan keturunan-keturunan ilahi di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan sekarang jemaat kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Ajaib perbuatanmu, haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar perbuatanmu, sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar kekuatanmu, sungguh besar kekuatanmu. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu, oh